menjelaskan tugas dari praktikum sistem kontrol tentang DC-DC converter menggunakan kendali PID. Perkenalkan, nama saya Nerweta Tantiono dengan NIM 19010007 dan teman saya Dimas Nabilinuradi dengan NIM 19030005. Saya Giovanni Tanpanangaran dengan NIM 19030001. Di sini kami akan menjelaskan mengenai skema rangkaian pada hardware, pada nanti, dan di skema rangkaian device ada beberapa arus, dan saya menjelaskan nanti server di Arduino. Silakan. Ya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSIM untuk DC-DC converter dengan kendali proporsional integral diferensial. Yang pertama, di sini terdapat V inputnya adalah 20, lalu terdapat C block di sini seperti ini codingannya, lalu kita cek kodenya apakah sudah betul. Nah, di sini sudah benar untuk codingannya seperti itu. Lalu di sini ada sinyalnya dengan V peak nya 10, lalu frekuensinya juga 10, jadi cycle-nya 0,5, DC offset-nya 5, lalu T start-nya 0, dan phase delay-nya 0 juga. Seperti itu. Lalu di sini untuk triangulary dengan V peak 20, frekuensinya 20, duty cycle-nya 0,5, DC offset 0, T start 0, phase delay-nya 0 juga. Seperti itu. Lalu kita run simulasinya, kita tunggu. Kita tunggu hingga nanti keluar. Untuk pemilihannya seperti ini. Di sini yang pertama kita pilih adalah V aktual dan V referensinya. Lalu kita add, lalu kita oke. Nah, seperti ini untuk sinyalnya di sini. Lalu kita munculkan untuk V out-nya. Nah, untuk V out-nya seperti itu. Ya, sekian penjelasan untuk PSIM DC-DC converter dari saya. Terima kasih. Oke, baik, di sini saya Dimas akan menjelaskan mengenai shortcut dari Arduino untuk DC-DC converter dengan kendali PID atau kendali proporsional integral diferensial. Dimana seperti biasa di sini di awal yaitu kita mendefinisikan bahwa LED ini akan masuk ke pin mana saja, dan potensio juga akan masuk ke pin mana, BWM akan masuk ke pin mana, dan sensor akan masuk ke pin mana. Oke, LED akan masuk ke pin PC13, potensio akan masuk ke pin A0, PA0, dan BBM akan masuk ke pin PC14, dan sensor akan masuk ke pin PA1. Lalu di sini seperti biasa ada bahasa ADC. Lalu di sini kita juga menjelaskan mengenai referensial atau ref ini, aktual atau ACK, error atau R, dan DR, error ya. Di sini juga ada KP ini kita langsung masukkan 50 nilainya, KI 0,01, KD juga sama 0,01. Kita juga di sini ada P, ada I, ada D, ada PID, ada PI. Oke, tidak lupa juga kita memasukkan H yang nilainya 0,002. Lalu seperti biasa ada void setup, dimana di sini kita masukkan pin mana saja menjadi input atau menjadi output gitu. Yang menjadi output di sini yaitu LED dan juga BWM. Lalu yang menjadi input analog ya, yaitu potensio dan juga sensor. Oke, di sini juga seperti biasa ada timer. Lalu di sini ada void loop, dimana error ini yaitu referensi dikurangi aktual. Oke, lanjut, dimana di sini nilai referensinya yaitu 500 dan nilai aktualnya yaitu 0. Nah, di sini untuk kita mendapatkan error sendiri tadi rumusnya di sini di atas bahwa referensi dikurangi aktual, dan DR ini juga sama dengan error. Dan
kita akan mendapatkan nilai PID dari P, I, dan D. Oke, di sini kita sudah dapat rumusnya, yaitu P sama dengan error dikali KP, lalu I sama dengan error dikali KI, lalu D sama dengan KD yang tadi sudah ada nilainya di atas, dikali kurung buka ER dikurangi DR kurung tutup. Lalu ada lagi PI atau PI, yaitu nilainya atau rumusnya yaitu P plus kurung buka 1 per I kurung tutup. Nah, untuk yang terakhir, yaitu karena kita menggunakan kendali PID, maka kita masukkan rumus PID yaitu sama dengan P plus kurung buka 1 per I plus D. Itu. Oke, ketika kita akan mengcompile, jangan lupa kita lihat dulu settingannya. Nah, di sini boardnya masih Arduino Uno, dimana kita menggunakan STM ya, STM yang ini ya teman-teman, bentar, yang ST-Link fake, yang STM32F103C8 gitu ya. Oke, langsung aja kita klik, karena kalau boardnya itu belum kita ubah, dan di sini juga upload metodenya yaitu ST-Link. Nah, kalau kita belum ubah, maka untuk pin-pin yang di atas ini tidak akan sesuai dengan pin yang ada di STM32 tadi ya. Jadi oke, langsung aja kita compile. Apakah benar dari source code ini? Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit bahwa kendali PID ini lebih maju daripada kendali proporsional maupun kendali proporsional integral maupun kendali histeresis. Itu intinya, kendali PID ini hampir sempurna untuk kendalinya itu. Oke, kita tunggu. Tetapi untuk PID ini kita tidak bisa lepas dari proporsional dan integral. Nah, karena itu di sini juga tadi di bawah ya, PID terdiri dari P, I, dan juga D. Oke, di sini kita sudah sempurna untuk compilingnya. Jadi untuk source code ini sudah siap untuk dimasukkan ke dalam hardware itu. Oke, sekian penjelasan dari saya. Mungkin langsung kita lanjut ke hardware. Terima kasih. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan driver hardware yang akan kita pakai. Di sini ada ST-Link 32. Kemudian pada microcontroller untuk kaki nomor 13 di sini terhubung ke driver yang menggunakan IC IR211. Kemudian pada keluarannya yang L dan H di sini terhubung ke JS pada 2 MOSFET di sini. Lalu menggunakan induktor sebesar 3 mH. Kemudian untuk cathodenya menggunakan dari baterai sebesar 12 volt.